Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syubhat berikutnya, yaitu syubhatnya orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berkata, ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasulullah berilah syafaat kepadaku pada hari kiamat kelak. Permohonan tersebut ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, entah di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jauh dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mohon syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bacakan pernyataan Syekh Muhammad bin Wahab dalam Kasyfus Syubhat. Beliau berkata, fa in qala atunkiru syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, jika dia berkata, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kau berlepas diri dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqul la unkiruha wa la atabarra'u minha. Katakanlah, jawablah kepadanya, tentu aku tidak mengingkari adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak berlepas diri dan dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' al-musyaffa' wa arju syafa'atahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi', yaitu yang diberi izin untuk memberi syafaat, wal musyaffa', ya, yang diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang lain, ya. Asy-syafi' yaitu diberi izin untuk meminta syafaat, wal musyaffa' diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang lain. Wa arju syafa'atahu, dan aku berharap mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin syafa'atu kulluha lillah, akan tetapi syafaat seluruhnya milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Syekh Muhammad bin Wahab menggiring untuk membantah orang tersebut dengan mengatakan syafaat semua milik Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya hanya milik Allah lah seluruh syafaat, hanya milik Allah seluruh syafaat. Wala takunu illa min ba'di idznillah, dan syafaat itu, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terjadi kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dan siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dzanallahu fihi, dan tidak boleh juga, dia harus dapat izin dulu, dan dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali Allah izinkan untuk orang tersebut. Jadi izin dua, izin kepada Rasulullah SAW untuk minta izin supaya memberi syafaat, dan izin kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat kepada orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yarda illa tauhida, dan Allah tidak ridha kecuali tauhid. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat syafa'atu kulluha lillah. Ini terus jawabannya. Kalau ternyata syafaat seluruhnya adalah milik Allah, wala takunu illa min ba'di idznih, dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dzanallahu fihi, dan Nabi tidak bisa beri syafaat sallallahu alaihi wasallam, dan juga selain Nabi tidak bisa beri syafaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'dzanu illa li ahli tauhid, dan Allah tidak akan mengizinkan
syafaat kecuali untuk orang yang bertauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah, maka jelas bagimu syafaat seluruhnya adalah milik Allah. Fatlubha minhu, maka mintalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul, maka aku berdoa, Allahumma la tahrimni syafa'atahu, ya Allah jangan kau halangi aku dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah izinkanlah Rasulullah SAW untuk beri syafaat kepadaku. Wa amsalah hadza, atau doa-doa semisal ini. Fa in qala, kalau dia berkata lagi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, syubhat berikutnya masih terkait syafaat. Dia mengatakanlah, benar syafaat milik Allah, tapi Nabi, Allah sudah kasih syafaat kepada Nabi. Kalau Allah sudah kasih Nabi, ya minta aja sama apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini syubhatnya. Kalau Allah sudah kasih Nabi, ya sudah minta sama Nabi yang dikasih sama Allah. Fa in qala, jika dia berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ata wa ana atlubu mimma a'tahu Allah. Bukankah Nabi telah diberikan syafaat oleh Allah dan aku minta kepada Nabi yang telah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala? Fal jawab, maka jawabnya, anna Allah a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadza. Benar, Allah telah berikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah melarang engkau berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah engkau berdoa bersama Allah selain Allah. Fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika fa'atihu fi qawlihi, jika kau berdoa kepada Allah agar Allah memberi syafaat kepada nabinya untuk memberi syafaat kepadamu, mengizinkan nabinya untuk memberi syafaat kepadamu, fa'atihu fi qawlihi, maka taatlah kepada Allah pada firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan berikutnya, dan bukankah syafaat bukan hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan juga kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaha annal malaikata yashfa'un, telah valid bahwasanya malaikat juga bisa memberi syafaat. Wal auliya yashfa'un, para wali-wali saleh, para syuhada juga memberi apa? Syafaat. Wal afrad, bahkan anak-anak yang belum balik meninggal juga bisa memberi syafaat kepada orang tua mereka. Yashfa'un. Ataqulu, apakah kau akan mengatakan innallaha a'tahumus syafa'ah fa'atlubuha minhum? Kalau begitu, apakah kau bisa mengatakan Allah sudah kasih syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para malaikat, kepada para syuhada, kepada para wali-wali Allah, kepada anak-anak kecil yang belum balik? Berarti saya minta kepada mereka? Tentu tidak. Tidak ada seorang pun minta syafaat kepada malaikat. Ya Jibril, isfa'li, ya Jibril, beri syafaat kepada aku. Atau orang tua datang kepada kuburan anaknya, mengatakan, wahai putraku, berilah syafaat kepada aku. Ini tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Biasanya mereka hanya minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini syubhat terkait dengan syafaat. Maka perlu kita jelaskan tentang hakikat syafaat. Syafaat, ya. Perhatikan, asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syafa', dari kata asy-syafa'. Syafa' artinya genap, ya. Artinya apa? Genap, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'a wal watr, ya. Demi yang genap dan demi yang ganjil, ya. Kenapa dikatakan syafaat? Karena perhatikan rukun syafaat. Pertama ada namanya al-masyfu' indahu, ya. Yang artinya ini Allah Subhanahu wa taala. Yang syafaat dilakukan di sisinya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin siapa? Allah. Namanya al-masyfu' indallah, yaitu syafaat terjadi di sisi Allah. Kemudian ada namanya al-masyfu' ya, lahu, ini yang meminta syafaat, kemudian ada namanya asy-syafi', yaitu yang memberi syafaat, yang memberi atau yang minta kepada al-masyfu' indahu, yang beri syafaat.
Baik. Awalnya al-masyfu' ini atau kita bicara apa namanya? Kita bicara tentang ini. Jadi al-masyfu' ini, al-masyfu' lahu, dia minta syafaat kepada siapa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bicara tentang dunia, kita bicara tentang dunia dulu. Jangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada al-masyfu' lahu yang minta syafaat, ada yang beri syafaat, ada al-masyfu' indahu. Ini contohnya misalnya raja ya. Ini contohnya apa? Menteri. Ini contohnya apa? Rakyat. Ini kalau di dunia. Ini rukun syafaat di dunia. Nah, seorang rakyat jelata ketika minta ke raja mungkin dia langsung susah. Dia mau ke sini susah ya, terhalangi, enggak bisa. Enggak bisa. Terus bagaimana caranya? Dia tidak didengar oleh raja. Terus bagaimana caranya? Maka dia minta bantuan asy-syafi'. Maka al-masyfu' lahu plus asy-syafi' tadinya dia ganjil menjadi genap ya. Ganjil tambah ganjil sama dengan apa? Genap ya. Inilah asal muasal dikatakan dengan apa? Syafaat. Karena kalau dia sendiri dia tidak berhasil, maka dia butuh bantuan asy-syafi' pemberi syafaat. Maka inilah yang kemudian langsung direct ke raja. Ini ceritanya begitu ya. Maka inilah asal muasal syafaat dalam istilah di dunia. Perhatikan, jadi ada tiga, ada al-masyfu' lahu, ada syafi'. Maka ini disebut dengan proses ini namanya syafaat. Maka dia memberi syafaat. Kalau kita bicara di dunia, ini kalau syafaat di dunia, perhatikan. Apa ciri-ciri syafaat di dunia? Ciri-cirinya? Ciri-ciri syafaat di dunia. Syafi' memberi syafaat biasanya tanpa izin al-masyfu' lahu. Tanpa izin raja ya. Kita contohkan raja, al-masyfu' lahu, al-masyfu' indahu. Menteri kalau beri syafaat kepada rakyat, dia tidak minta izin kepada raja. Dia bilang, "Raja, bolehkah saya memberi syafaat kepada rakyat?" Dia langsung aja, "Raja, ini ada orang ini gini, paham? Maka dia tidak perlu minta izin. Dia langsung ya memberi syafaat untuk al-masyfu' lahu, untuk rakyat. Kita menteri langsung memberi syafaat untuk rakyat di sisi raja. Ini biasanya syafaat yang terjadi di dunia. Misalnya saya lah, enggak usah gampang-gampang. Ada orang, enggak usah jauh-jauh. Ada orang minta pengajian sama saya. Saya bilang saya sibuk, saya enggak bisa. Terus karena saya tidak kasih jadwal, orang ini telepon istri saya, paham? Umi, itu Ustaz sibuk-sibuk terus. Langsung saya telepon. Abi, itu kasih pengajian. Oke. Saya langsung oke. Apakah dia minta izin sama saya dulu? Abi, itu ada orang, saya boleh enggak telepon Abi? Enggak ada, dia langsung telepon. Bi, itu minta izin pengajian. Oke. Saya langsung. Paham? Ini kalau di dunia seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa punya kedudukan di sisi apa? Di sisi saya. Paham? Sebagaimana menteri merasa punya kedudukan di sisi apa? Sisi raja. Kemudian raja akhirnya mengeksekusi, mengabulkan ya, tanpa harus ridho. Tanpa harus ridho, ya sudah. Dia ya udah oke, paham? Dia tidak mesti ridho kepada rakyat, ya, paham? Tapi karena dia tidak enak sama menteri, maka dia langsung kasih saja. Dia tidak harus ridho. Kemudian raja biasanya tidak enak sama siapa? Sama menteri.
Jadi seakan-akan raja tersebut terpaksa, ada sisi keterpaksaan. Keterpaksaan. Ya. Kemudian juga mungkin tidak terpaksa. Kenapa raja tidak memberi syafaat kepada sang rakyat? Karena bisa jadi informasi tidak sampai kepada sang raja. Menteri membantu memberi informasi kepada raja. Memberi info kepada raja yang mungkin raja tidak tahu. Paham? Ini kira-kira artinya ada beberapa hal ciri-ciri syafaat di dunia seperti itu kira-kira. Ini yang terjadi ya. Ada perantara. Nah, perantara itu nanti yang maju dia yang ngomong. Raja oh begitu. Oh ya sudah enggak apa-apa ya. Tadinya dia enggak tahu, raja enggak tahu, tapi menteri kasih tahu tentang kondisi rakyat tersebut ya. Dan biasanya al-masyu'lahu yang minta syafaat ini ya. Dia lebih sibuk tergantung kepada asy-syafi' biasanya. Dia lebih konsen kemana? Ke asy-syafi'. Paham? Ke syafi'. Menteri. Dia tidak konsen kepada raja. Dia bilang pokoknya kalau menteri oke insyaallah. Jadi dia konsennya kemana? Ke menteri. Kapan menteri okekan permohonannya dibawa ke raja insyaallah diterima. Jadi konsennya kepada menteri. Terkadang dia tidak terlalu berusaha. Pokoknya itu urusan menteri gampang. Ya, biasanya dia lebih konsen ke syafi', ke menteri, atau dia tidak terlalu pusing. Terlalu pusing kalau menterinya sudah ngurusin. Tenang aja, saya kenal. Urusan raja gampang, menteri saya kenal. Ngomong menteri selesai, dia enggak pusing, udah tinggal nunggu apa? Hasil. Ini kira-kira kondisi syafaat di dunia. Mirip-mirip seperti ini. Jadi asy-syafi' pemberi syafaat langsung menuju menteri, langsung memberi syafaat kepada minta langsung kirim memo kepada raja tanpa minta izin. Ya. Sama seperti istri saya langsung telepon saya tanpa minta izin saya. Abi tolong berikan pengajian kepada majelis taklim itu. Saya langsung oke. Belum tentu saya suka sama majelis taklim tersebut ya. Ya, karena kalau jemputnya pakai motor, saya enggak kuat pakai motor. Kasihan motornya. misalnya ya. Enggak ya, ini misalnya doang ya. Tapi saya sudah karena saya enggak enak sama istri saya terima ya. Terus majelis taklim itu tenang aja. Kita telepon istrinya, Ustaz tenang aja. Pasti dikabulkan permintaan kita untuk isi pengajian. Jadi mereka enggak terlalu usaha, yang penting nyambung ke istri saya, selesai. Seperti itu. Ini semua adalah syafaat di dunia. Ya. Dan ini tidak berlaku kalau kita bandingkan dengan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah paham ini? Sekarang kita lanjut ke syafaat di akhirat ya. Di akhirat di sisi Allah. Tadi ada rukun syahadat namanya al-masyfu' indahu, itu Allah. Ada kemudian al-masyfu' lahu, itu hamba. Kemudian al-masyfu' indahu, asy-syafi', pemberi syafaat. Dalam hal ini adalah nabi, yaitu nabi. Kemudian pemberi syafaat ini banyak. Ada apa? Para nabi. Kemudian apa tadi? Siapa lagi memberi syafaat? Malaikat. Kemudian siapa lagi? Orang soleh, syuhada. Ya, disebutkan dalam hadis syuhada yang mati syahid memberi apa? Syafaat. Kemudian apa lagi? Orang-orang soleh, wali-wali Allah, kaum mukminin. Kaum mukminin. Dan ada lagi satu apa? Anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik
meninggal ya. Yang meninggal belum balik. Anak kecil yang meninggal. Baik. Aturan dalam apa namanya? Syarat-syarat syafaat akhirat ya. Akhirat. Pertama, izin Allah kepada syafi'. Kepada syafi', faham? Jadi syafi'nya ini harus minta izin dulu. Jadi tidak langsung direct ke Allah, tidak. Tidak bisa. Ini syafi' harus minta izin dulu. Izin dulu apa? Izin dulu untuk sebagai syafi', berhak untuk memberi apa? Syafaat. Izin dulu agar bisa menjadi syafi'. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat ada beberapa syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh kita tulis ini. Syafaat-syafaat Nabi di akhirat sallallahu alaihi wasallam. Apa aja? Apa saja syafaat-syafaat Nabi? Syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma. Ini yang disebut asa rabbuka an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau dalam kondisi yang terpuji, dalam kedudukan yang terpuji. Itu syafaatul uzma. Syafaat ketika orang-orang di bawah terik matahari di padang mahsyar, kepanasan, matahari jarak 1 mil, keringat bercucuran, tapi Allah belum datang untuk memulai persidangan. Sehingga mereka pergi menuju para nabi, kepada Nabi Adam menolak, kepada Nabi Nabi Nuh menolak, kemudian kepada Nabi Ibrahim menolak alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam menolak, kemudian Nabi Isa menolak, baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah langsung kasih syafaat? Tenang. Ya Allah beri syafaat kepada mereka. Tidak, Nabi enggak bisa direct. Nabi mengatakan fa akhiru tahtal arsy sajidan, aku pun sujud di bawah arsy. Nabi sujud dulu. Berarti harus minta izin dulu, faham? Ini minta izin dulu. Tunggu, syafaatul uzma. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin, sujud dulu. Nabi sujud dulu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun dibukakan kepadaku min mahamida la uhsinuha atau la ahdhuruha la tahdhuruni al'an. Aku dibukakan pujian-pujian yang aku belum tahu sekarang. Nanti Allah akan ajarkan kepadaku. Aku sujud sambil muji Allah. Setelah aku sujud lama, baru Allah kasih izin. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, maka jadilah engkau memberi apa? Syafaat. Washfa' tusyaffa', dan kau akan diberi izin untuk syafaat kepada mereka. Jadi Rasulullah minta izin dulu, paham? Jadi tidak seperti di dunia, istri ana langsung telepon ana, paham? Enggak, menteri langsung kirim memo ke raja, langsung telepon raja, atau menteri langsung telepon presiden, enggak. Minta izin dulu. Ya. Kemudian syafaat Nabi yang lain adalah Nabi misalnya mengeluarkan sebagian orang dari neraka. Ini juga datang dalam hadis Rasulullah SAW sampai disebutkan Nabi sujud 4 kali. 4 kali. Jadi 4 kali proses Rasulullah SAW sujud berdoa kepada Allah. Rasulullah mengatakan, pergilah engkau Rasulullah, keluarkan orang dari neraka. Rasulullah keluarkan. Apakah sebebasnya Rasulullah keluarkan semua? Tidak. Yang diizinkan oleh Allah saja. Setelah Rasulullah SAW sujud kedua kali, sujud lagi, minta izin lagi untuk beri syafaat. Paham? Dikasih izin lagi, Rasulullah SAW disuruh pergi keluarkan dari neraka orang-orang yang seperti ini. Sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Tidak sebebasnya Nabi, paham? Tapi sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan lagi. Kemudian Rasulullah SAW sujud lagi ketiga kali. Allah izinkan, keluarkanlah dari neraka. Saya lupa 3 kali atau 4 kali dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah keluarkan lagi. Jadi tidak serta-merta Rasulullah langsung petenteng-petenteng masuk ke neraka keluar semua, enggak. Sujud dulu, minta izin dulu. Kemudian keluarkan sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Berdoa lagi, minta agar dikasih izin jadi syafi'.
kemudian yushaffa, kemudian mengeluarkan lagi dan itu berulang-ulang. Jadi harus minta izin dulu. Kalau Nabi SAW saja minta izin, apalagi selain siapa? Selain Nabi SAW. Faham? Baik. Ini di antaranya ya. Baik. Jadi izin Allah kepada Syafi'. Jadi Syafi' minta izin dulu. Kepada Allah. Kemudian izin Allah atau ridha Allah kepada yang menerima syafaat, yang akan diberi syafaat untuknya. Siapa? Mereka ini adalah ahli tauhid. Harus apa? Ahli tauhid. Ahli tauhid. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Dalam Sahih Bukhari. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka apa jawaban Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Itu apa? Bertauhid. Nabi tidak mengatakan yang paling banyak dapat syafaat dariku adalah yang minta syafaat kepadaku. Enggak. Nabi tidak bilang yang minta kepadaku, paham? Tapi Nabi mengatakan bahwasanya orang dapat syafaatku adalah yang bertauhid. Karena orang yang bertauhidlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa beri syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak manfaat syafaat mereka kecuali setelah izin Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Paham? Contoh lagi dalil yang menunjukkan yang bisa dapat syafaat adalah ahli tauhid. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan dan masing-masing nabi menyegerakan doa tersebut. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menunda doaku sebagai syafaat untukku bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai siapa saja insyaallah yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali. Rasulullah kabarkan syafaatku ini akan mengenai orang-orang yang umatku yang meninggal tidak berbuat apa? Syirik. Oleh karenanya orang yang musyrik mustahil dapat syafaat. Mustahil dapat syafaat ya. Jangankan di akhirat yang harus minta izin dulu. Di dunia ada syafaat para nabi tanpa minta izin berdoa. Para nabi berdoa langsung. Beda kalau di akhirat harus minta izin dulu, sujud dulu baru minta syafaat. Di antara bentuk seperti syafaat adalah doa. Bukankah Nabi Nuh ketika di dunia mendoakan anaknya? Innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, anakku ya Allah, dia keluargaku dan janjimu telah benar." Allah mengatakan, "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bil. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, jangan kau doakan apa? Anakmu. Kau jangan beri syafaat. Itu Nabi Nuh minta memberi syafaat kepada anaknya di dunia, paham? Kalau di dunia Nabi Nuh tidak minta izin, langsung minta kepada Allah, tapi ternyata syafaatnya ditolak. Kenapa? Karena anaknya musyrik. Karena anaknya musyrik. Apalagi di akhirat, di dunia saja ditolak doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seperti Nabi SAW pernah berniat untuk mendoakan pamannya, la astaghfirulaka ma lam unha anka. Nabi berkata kepada pamannya, aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Allah langsung tegur. Percuma ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrikin meskipun apa? Kerabat. Dan Nabi juga pernah memberi syafaat kepada orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi solatkan solat jenazah.
Berarti doakan dia atau tidak? Bukankah salat janaah syafaat? Syafaat. Makanya kalau ada yang meninggal, Rasulullah menyuruh kita kumpulkan 40 orang ahlu tauhid karena syafaat mereka bakalan diterima. Faham? Cuma bedanya kalau di dunia tidak minta izin, langsung aja doa. Doa itu adalah doa adalah salah satu bentuk dari syafaat. Faham? Nah, ketika Nabi menyolatkan salat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah salat. Umar tahan tapi Rasulullah tetap salat. Allah tegur, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wa matuhum kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kau mohon ampun buat mereka atau tidak sama saja. Meskipun kau mohon ampun kepada mereka 70 kali, Allah tidak akan terima. Nabi memberi syafaat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, diterima atau tidak? Tidak. Tapi kalau di dunia boleh langsung, direct. Di akhirat aturannya beda, lebih ketat. Harus minta izin dulu. Faham? Harus minta izin. Maksud saya, kalau di dunia yang aturannya tidak begitu ketat saja, harus ahli tauhid, apalagi sudah di akhirat. Faham maksud saya? Oke. Jadi al-masyfu' ini harus ahli tauhid ini. Ini harus ahli tauhid. Kalau dia tidak ahli tauhid, dia tidak akan tidak akan diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi Nabi setelah itu memberi syafaat kepada Allah, minta syafaat kepada Allah, lalu Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali untuk memberi syafaat kepada al-masyfu' lahu, ya. Jadi minta izin dulu, kemudian diizinkan, kemudian baru pelaksanaan. Paham? Dari sini ketika kita melihat proses syafaat di akhirat, kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, perhatikan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, perhatikan di sini takdim lillah. Lillah ini didahulukan. Harusnya kalau secara susunan mubtada dulu baru khabar, yaitu asy-syafa'atu lillah. Tetapi ketika syafaat milik Allah, tapi ketika milik Allah didahulukan, milik Allah lah syafaat, artinya tidak ada milik selain siapa? Allah. Apalagi ada mendahulukan khabar, kemudian ada penekanan jami'an. Artinya kalau kita tafsirkan atau kita terjemahkan ayat ini, katakanlah seluruh syafaat itu hanyalah milik siapa? Allah. Benar, ini semua milik Allah, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi harus minta izin dulu untuk bisa beri syafaat kepada orang lain. Orang lain itu pun harus diizinkan oleh siapa? Allah. Paham? Gampangannya gini. Saya punya pena misalnya. Pena ini saya bisa kasih siapa saja. Ada si A butuh pena, minta sama saya enggak kasih misalnya. Terus si A minta tolong sama si B. Si B bilang sama saya, saya mohon memberikan pena kepada si A. Bisa, kau tidak bisa, nanti. Sekarang belum saatnya kau mintakan untuk apa? Si A, wahai B, nanti aja. Artinya saya yang ngatur. Nanti kalau sudah kau kasih si B, si A juga hanya digunakan misalnya cuma 5 menit, tidak boleh lama-lama. Ada aturannya, kau tidak boleh kasih pena-pena ini kepada si C misalnya. Jadi sebenarnya pena itu milik siapa? Milik saya, karena saya yang ngatur seluruhnya. Saya yang bilang, kamu tidak boleh langsung minta pena sama saya. Minta izin, boleh enggak saya minta pena buat si A? Kalau saya enggak izinkan, enggak kasih. Berarti pena itu milik siapa sih? Milik saya, bukan milik dia. Si B tidak mungkin langsung minta pena sama saya. Dia mau minta pena aja minta izin. Ustadz, boleh enggak saya mengambil pena dari antum? Dia minta izin dulu. Sujud misalnya minta izin. Kalau saya enggak izinkan enggak kasih. Berarti pena ini milik siapa? Milik saya. Seperti itu. Jadi mau saya, dari ini menunjukkan bahwasanya syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kecuali minta izin dulu untuk sebagai pemberi syafaat. Belum terkait kepada orang yang minta izin dulu. Setelah Allah izinkan, terkait lagi dengan siapa yang mau dikasih syafaat, juga sesuai dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pengaturan adalah milik Allah, semua keputusan adalah milik Allah. Lantas kenapa Allah tidak langsung ke hamba? Kenapa lewat Rasulullah? Kata para ulama, di antara fungsi syafaat adalah untuk memuliakan orang-orang yang memberi syafaat, yaitu para nabi, para solehin, para syuhada, ya,
para aulia, mereka dimuliakan sehingga seperti orang mati syahid dia bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Ini pemuliaan bagi dia, padahal dia pun tidak bisa kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah, tidak serta-merta dia bisa beri syafaat sendiri. Ini rangkaian ini saya ingin menjelaskan bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi hanya diberi izin untuk memberi syafaat, yang syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Faham di sini? Makanya ada aturannya, kepada orangnya pun terbatas, sampai Nabi sujud berapa kali? 4 kali, ya. Tidak serta-merta dia pilih, serta 4 kali, baru setiap kali orang tertentu, setiap kali orang tertentu, setiap kali orang tertentu, berarti syafaat sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan antum paham sampai di sini. Baik, selanjutnya karena syafaat milik Allah, maka kita mintanya kepada siapa? Minta kepada Nabi atau minta kepada Allah? Minta kepada Allah. Kemudian perlu kita ketahui, Nabi pun diberi izin syafaat, perhatikan. Mereka ini, ya, para pemberi syafaat diberi izin pada waktunya. Baik. Nabi SAW kapan diberi izin memberi syafaat untuk ahli mauqif, untuk orang-orang di padang mahsyar, di padang mahsyar, untuk Allah mulai persidangan. Kapan diberi izin? Sekarang atau nanti di hari kiamat? Di hari kiamat. Izin tersebut baru Rasulullah terima kalau di hari kiamat. Maka tidak mungkin kita, meskipun Nabi masih hidup, bilang, ya Rasulullah nanti beri syafaat kepadaku. Lah, Rasulullah belum pegang apa-apa, paham? Nanti kalau Rasulullah SAW diberi izin baru bisa minta syafaat. Karena kalau Rasulullah belum diizin, berarti dia belum memegang hak untuk memberi apa? Syafaat. Berarti kita minta sesuatu yang dia tidak miliki sama sekali. Sama sekali tidak miliki. Tidak memiliki dan tidak dapat izin. Sama sekali tidak ada. Maka tidak boleh. Bolehkah seorang datang? Bukankah di antara syafaat Nabi mengeluarkan orang dari neraka? Benar atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan. Bolehkah seorang datang kepada Nabi ketika Nabi masih hidup? Ya Rasulullah, keluarkan aku dari neraka, saya minta syafaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena dia tidak memiliki saat itu. Dia hanya baru diizinkan nanti. Kalau ada Nabi masih hidup, orang datang, sahabat, ya Rasulullah, nanti keluarkan aku dari neraka. Syirik atau bukan? Tidak boleh, Rasulullah tidak berhak, tidak bisa. Wa ma anta tunqidhu man finnar, ya. Engkau tidak bisa mengeluarkan dari neraka jahanam. Jadi maksud saya, syafaat itu baru berlaku, diizinkan oleh Nabi, ada waktunya, bukan setiap saat. Bukan ketika Nabi masih hidup dan bukan ketika Nabi di alam barzakh, faham? Tapi nanti. Maka di antara kesalahan orang, kalaupun syafaat itu jadi milik Nabi, pun tidak bisa diminta sekarang karena belum serah terima gampangannya, belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', dan aku adalah orang yang pertama kali kuburan terbuka untuknya. Kuburan pertama terbuka kuburan Nabi. Ya. Bukan sekarang ya kebuka ya, keluar kemudian cium lutut orang enggak ya. Nanti hari kiamat berapa? Kebuka. Kemudian dan aku adalah orang yang pertama kali beri syafaat. Sekarang atau nanti? Nanti. Dan aku adalah yang pertama kali dapat izin untuk beri syafaat. Sekarang atau nanti? Nanti ini semua kejadian nanti. Kuburan terbuka nanti, Rasulullah beri syafaat nanti. Bukan sekarang ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah bicara tersebut. Bukan. Nanti. Baik, ini penjelasan. Sekarang syubhat yang mereka sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kata mereka, bukankah syafaat sudah Allah berikan kepada Rasulullah? Kalau sudah beri, kita tinggal minta. Ini syubhatnya. Kan sudah dikasih. Kan sudah dikasih. Kalau sudah dikasih, maka kita. Ini sudah dipahami, saya lanjut. Sudah ya? Syubhat. Bukankah syafaat sudah dikasih kepada Nabi?
Bagaimana bantahannya? Bantahannya yang pertama, iya dikasih tapi dengan tidak mutlak, diberi izin, ya, namun tidak mutlak. Tidak mutlak kapan saja dan tidak mutlak kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Tadi sudah kita jelaskan. Rasulullah, ya, kapan baru dikasih syafaat? Ketika hari kiamat. Hanya ketika hari kiamat. Bukan di dunia atau di alam barzah. Di barzah. Ini perlu diperhatikan. Karena mereka mintanya sekarang, paham? Mereka mintanya sekarang apa nanti hari kiamat? Mereka minta sejak sekarang. Mereka datang, ya Rasulullah, Isfa'li, ya Allah, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada mereka yang mintanya kepada Nabi sekarang. Padahal Nabi belum dikasih syafaat, paham? Taruhlah kalian menganggap Rasulullah dikasih syafaat. Kalau kita bilang bukan dikasih syafaat, tapi dikasih izin untuk memberi apa? Syafaat. Syafaat tetap hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwasanya syafaat seluruhnya milik Allah. Jadi minta kepada Allah. Rasulullah hanya diberi izin untuk memberi syafaat. Itu pun hanya ketika di hari kiamat. Perhatikan ini. Bukan di dunia, bukan di alam barzah. Makanya kalau minta sekarang salah. Karenanya kalau minta sekarang tentu salah. Karena Rasulullah SAW belum dapat izin, maka salah. Nah, kamu mintanya sekarang apa nanti? Mereka mintanya sekarang. Rasulullah masih hidup pun tidak ada yang datang, ya Rasulullah beri syafaat kau agar keluar dari neraka. Enggak ada. Enggak ada. Rasulullah masih hidup dan dia bisa, apalagi setelah dia yang sahabat paling minta, ya Rasulullah doakan, doakan, itu yang ada, paham? Adapun keluarkan aku dari neraka enggak ada. Rasulullah belum dapat hak untuk tersebut, apalagi di alam barzah. Ya. Apalagi di alam barzah, maka tidak benar ya. Kemudian juga yang kedua, tidak mutlak untuk siapa saja. Siapa saja, tapi yang diizinkan Allah. Karenanya kamu belum tentu masuk. Kamu belum tentu masuk. Baik. Yang kasih izin buat kamu Nabi atau Allah? Faham? Baik, masalah syafaat, kamu mungkin bilang saya minta sama Nabi karena Nabi sudah kasih syafaat. Nabi cuma hanya dikasih izin apa? Memberi syafaat. Tapi kepada siapanya yang menentukan siapanya? Allah. Berarti yang memiliki izin untuk siapanya Allah atau Nabi? Allah. Paham atau tidak? Tadi kan saya sudah sebutkan Rasulullah SAW ketika sujud, kemudian Allah mengatakan pergilah keluarkan dari neraka orang-orang yang seperti ini. Atas perintah Allah, Rasulullah ikut aturan. Tidak lebih daripada itu. Setelah dikeluarkan neraka, Rasulullah SAW sujud lagi. Berikutnya kata Allah, keluarkan lagi yang sifatnya begini-begini. Rasulullah ikut aturan lagi. Tidak sebebas Nabi. Paham? Tidak sebebas Nabi. Berarti kalau izinnya dari Allah, ya mintanya sama siapa? Allah. Harus sederhana, mintanya sama Allah. Bukan karena Nabi cuma dikasih izin syafaat. Tapi kepada siapanya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Ini sederhana sekali. Yang penting antum mengerti bahwasanya bukan Nabi yang menentukan kamu-kamunya yang dapat syafaat. Yang menentukan siapa? Allah. Apalagi dalilnya jelas, illa liman irtadha, kecuali yang Allah ridhai. Makanya minta, ya Allah, mudahkanlah Nabi untuk beri syafaat kepada aku. Bukan minta kepada Nabi, ya Rasulullah berilah syafaat kepada aku. Ya enggak bisa. Nabi tidak bisa menentukan kamu-kamunya. Yang menentukan siapa? Allah. Baik, yang kedua, bukankah malaikat memberi syafaat? Jelas, ayatnya jelas ya. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha, wala yashfa'una illa liman irtadha.
dan tidaklah malaikat memberi syafaat kecuali bagi yang malaikat ridha. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyatin Allah lima yasha'u yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah izin Allah dan kepada siapa yang Allah ridhai. Berarti kalau setelah Allah izinkan dan kepada siapa yang Allah ridhai, syafaat malaikat berlaku atau tidak? Berlaku setelah terpenuhi syarat. Izin Allah kepada siapa yang Allah ridhai. Intinya malaikat memberi syafaat. Apakah kamu juga minta syafaat kepada malaikat? Paham? Kamu berdoa, Jibril, berilah syafaat kepadaku. Adakah yang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Wahai Jibril, wahai Mikail, wahai Israfil, berilah syafaat kepadaku. Enggak ada. Padahal sama statusnya. Sebagaimana para nabi beri syafaat, demikian juga para malaikat beri apa? Syafaat. Paham? Namun tidak ada yang minta syafaat kepada siapa? Malaikat. Padahal malaikat sekarang hidup atau mati? Hidup. Nabi yang meninggal saja kamu bisa minta, apalagi malaikat yang masih apa? Hidup. Kalau boleh minta syafaat kepada Nabi yang sudah meninggal itu boleh, apalagi malaikat yang masih hidup, yang masih connecting langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang pernah minta syafaat kepada malaikat. Terus tadi siapa lagi yang bisa beri syafaat? Syuhada. Enggak ada para sahabat minta syafaat dari syuhada. Tidak ada mereka datang kuburan syuhada Uhud minta syafaat, minta doa kepada para syuhada Uhud. Tidak ada. Justru sebaliknya, Nabi menyuruh mereka mendoakan para syuhada. Para sahabat pergi ke kuburan syuhada mendoakan mereka untuk meninggikan derajat mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Seperti saya sering sampaikan ketika perang Mu'tah, kemudian bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah, maka Nabi SAW mengatakan kutila Zaidun syahidan. Nabi mengatakan Zaid bin Harithah mati syahid. Rasulullah yang bilang mati syahid. Kalau sekarang kita enggak tahu orang mati syahid atau tidak, niatnya kita enggak ngerti. Tapi ini Nabi bilang kutila Zaidun syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Zaid bin Harithah meninggal dunia mati syahid, doakan dia. Paham? Rasulullah tidak bilang mintalah syafaat kepadanya, mintalah doa kepadanya karena dia tidak mati, dia berada di alam barzah hidup di sisi Allah, mumpung masih hidup mintalah doa kepada Zaid. Tidak ada, justru Nabi suruh doakan apa? Zaid. Kemudian ketika setelah itu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam kutila Ja'far syahidan istaghfiru li akhikum. Ja'far bin Abi Talib meninggal mati syahid, doakan Ja'far. Rasulullah tidak bilang minta doa sama dia, ya. Kemudian meninggallah Abdullah bin Rawaha. Kata Nabi, kutila akhuhum syahidan istaghfir li akhikum. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, doakan dia agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali Rasulullah SAW bilang minta doa sama mereka, apalagi minta syafaat kepada mereka, padahal syuhada memberi syafaat. Terlebih lagi kaum mukminin. Kaum mukminin orang-orang soleh. Dalam hadis kata Nabi SAW, syafaatil malaikatu wal anbiya'u wal mu'minun. Para nabi para malaikat beri syafaat mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Para nabi memberi syafaat mengeluarkan dari neraka jahanam. Para kaum mukminin memberi syafaat dan hadisnya jelas kaum mukminin minta kepada Allah, minta izin agar bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal, ya. Baru Allah izinkan. Artinya mereka juga beri syafaat. Apakah kita sekarang datang ke kuburan siapapun, kuburan ustaz, ya ustaz beri syafaat kepadaku. Kamu kan kenal saya, dulu kita pernah makan bareng. Tidak ada yang seperti itu. Padahal mereka juga punya hak untuk memberi apa? Syafaat. Dalilnya jelas. Dan lebih daripada itu adalah anak-anak. Adakah orang datang ke kuburan anak-anak, bapaknya, nak, nanti beri syafaat sama ayah, jangan lupa ya. Ayah nakal nih. Tidak ada. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya yang benar tidak boleh meminta syafaat kepada mayat, ya. Karena syafaat semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berdoa, kita berdoa, ya, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi' Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina. Ya Allah, berilah izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada kami, ya. Kepada kami. Itu doanya kalau kita ingin
berdoa minta syafaat kepada Allah. Kemudian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan contoh benda mati Hajar Aswad nanti pada hari kiamat akan memberi saksi kepada orang-orang yang pernah menciumnya. Dan saksi tersebut salah satu bentuk syafaat, paham? Karena dia bersaksi untuk kebaikan orang ini, itu salah satu bentuk syafaat. Apakah boleh kita sekarang berdoa, wahai Hajar Aswad, berilah syafaat kepadaku? Tidak boleh. Tidak boleh. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bantahan terakhir kita sampaikan. Nabi SAW ketika berbicara tentang syafaat beliau selalu menganjurkan kepada amalan, kepada hamba itu masing-masing. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan minta saja kepada aku, enggak. Tidak pernah Rasulullah SAW suruh sahabat untuk minta kepada beliau. Nanti kalau saya sudah meninggal atau saya hidup minta syafaat kepada beliau. Tidak, Rasulullah justru ajarkan kepada apa? Amalan. Seperti hadis Abu Hurairah tadi. Siapa yang paling bahagia mendapat syafaatmu? Kata Nabi, yang mengucapkan la ilallah ikhlas. Faham? Rasulullah mengatakan syafaatku akan mengenai man mata fahiya nailatun insyaallah. Man mata min ummati la syirku billahi syai'ah. Syafaatku akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Rasulullah tidak bilang yang minta syafaat kepada kamu. Kalau semakin bertauhid, maka semakin diridhoi oleh Allah. Kalau semakin diridhoi oleh Allah, semakin mudah dapat syafaat karena syafaat milik Allah, bukan milik saya, paham? Syafaat milik Allah. Sederhana. Benar Rasulullah sudah dapat izin syafaat, tapi yang menentukan siapa-siapanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mintalah kepada Allah. Kemudian Rasulullah anjurkan ini kepada amal, misalnya Rasulullah menyuruh kita kalau kita dengar azan kita doakan minta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'watam ati salatil qa'imah ati Muhammad wasilal fadilah wa ba'ath mahkum alladhi wa'atah mintalah ya Allah berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafaati. Siapa yang minta wasilah untuk kepada Allah maka dia akan dapat apa? Syafaat. Rasulullah tidak bilang yang minta syafaat kepada aku, tapi yang berminta kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Faham? Jadi ada amalan, yaitu menjawab azan dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan wasilah dan fadilah kepada siapa? Rasulullah, maka dia akan dapat syafaatku. Contoh lagi amalan yang lain Rasulullah SAW mengatakan man sabara tentang kota Madinah, man sabara ala la'waiha wa shiddatiha kuntu lahu yaumal qiyamah, kuntu lahu syafi'an lahu yaumal qiyamah au syahidan. Siapa yang tinggal di kota Madinah, bersabar dengan sulitnya hidup di kota Madinah, dengan panasnya dan dinginnya, maka aku akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Rasulullah tidak bilang minta kepada, tapi Rasulullah suruh sabar. Faham? Jadi mendapat syafaat Nabi, sabar hidup di kota Madinah. Rasulullah SAW juga bersabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa yang mampu di antara kalian untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha yaumal qiyamah. Karena aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Sama, kenapa tinggal di kota Madinah dapat pahala besar, bisa ibadah di situ, tapi sabar dengan cuaca di sana, dengan kondisi di sana. Semua yang Rasulullah sebut tentang syafaat beliau, semuanya disuruh untuk beramal. Faham? Untuk beramal. Ya. Dia orang datang kepada kuburan wali, beri syafaat kepada aku, kemudian dia tenang. Saya sudah minta sama wali, selesai. Ini syafaat model dunia. Kalau seorang sudah punya kenalan menteri, dia sudah santai. Dia enggak perlu usaha lagi. Serahkan sama menteri, urusan apa? Selesai. Nabi tidak begitu. Nabi suruh semua beramal saleh untuk dapat syafaat beliau. Bukan minta-minta kepada beliau. Nah, proses untuk dapat syafaat Nabi dengan minta-minta kepada Nabi ini tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Yang lebih tahu tentang cara cepat masuk surga, yang lebih tahu cara cepat masuk surga kita atau para sahabat? Para sahabat. Namun mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah berdoa seperti ini. Para tabi'in tidak pernah seperti ini. Imam 4 juga tidak pernah berdoa seperti ini, baru muncul abad ke-4 kalau tidak salah. Berarti cara berdoa ini tidak pernah diajarkan oleh para salafus saleh. Ini bid'ah. Apakah kalian sekarang tahu para sahabat dulu tidak tahu? Siapa yang lebih tahu tentang cara cepat masuk surga? Siapa yang lebih tahu tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian atau para sahabat? Para sahabat lebih ngerti tentang kedudukan para Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak pernah minta syafaat dengan cara demikian. Poin berikutnya yang saya ingin ingatkan bahwasanya
Dari sinilah nampak jelas kebatilan orang-orang yang berdoa kepada mayat-mayat dengan mengkiaskan Allah dengan raja. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja. Kata mereka, raja, kalau kita di dunia, kita minta sama raja enggak bakalan dikasih. Harus lewat apa? Menteri. Kenapa? Karena raja butuh sama menteri, raja sebagian ilmu tidak tahu, menteri harus lapor, raja tidak tahu kedudukan rakyatnya yang setengah mati lagi miskin, makanya menteri harus kasih tahu. Raja enggak enak sama menteri. Adapun Allah tidak bisa seperti itu. Allah tahu semua kondisi makhluknya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun saja jatuh Allah tahu, apalagi antum yang jatuh, paham? Allah Maha tahu semuanya. Antum angkat tangan nangis, lagi jatuh hati, lagi patah hati, Allah tahu tidak? Allah tahu. Jangankan hati antum yang patah, daun patah Allah tahu. Ngapain kita kemudian minta lewat kanan dulu kiri? Langsung aja direct. Kalau bisa direct, ngapain kanan kiri, paham? Mik datang ke kuburan wali, ya Pak Wali, ya. Wali soleh apa wali kota ini? Wali apa ini? Pak Wali ini gini-gini. Langsung ke Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang mohon kepadaku. Jadi kita Ahlus Sunnah mengajarkan orang untuk bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ingin masuk surga dengan amal soleh sendiri. Bukan mengajarkan orang untuk bertawakal kepada yang lain. Oh, saya punya kenalan wali, saya akan selamat. Apalagi kalau ada orang-orang yang obral surga. Oh, tenang. Kenal saya tenang. Dia gini, foto sama saya masuk surga misalnya. Bayar. Ada dulu saya dengar itu. Dia foto sama dia bayar. Kalau dekat berapa, kalau agak jauh berapa. Ya, subhanallah. Dan orang diajar seperti itu. Yang penting kita sudah sowan sama ini, seakan-akan dosa-dosa sudah gugur. Memang orang Nasara sudah sowan sama dosa sudah gugur. Ada dibuat seperti itu. Ini semua ajaran-ajaran yang seperti ini ajaran batil. Yang tidak mengkaitkan surga kepada amalan seorang hamba itu batil. Tidak ada dalam Islam orang yang masuk surga ya amal sendiri. Tidak mengkaitkan dengan amal orang lain. Ya. Paham? Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan syubhat berikutnya pada pekan depan biidznillah ta'ala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.